Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Rabu sore. Ini kita baru kelar nengokin ikan yang baru pada kawin. Ternyata masih banyak yang belum kawin. Jadi hari pertama banyak yang belum kawin, kita biarkan sampai besok. Jadi hari kedua itu maksimal ikan cupang kawin. Nah, gua akan bagikan tips buat kalian yang buat pemula khususnya untuk cara beternak ikan cupang. Tetapi kalian nggak cuma beli ikan cupang ternak, tapi ada hasil di hari kemudian untuk kalian bisa jual, untuk bisa mendapatkan cuan. Nah, tips yang akan gue berikan ini langsung dari pengalaman gue pribadi. Jadi kalau ada manfaatnya diambil, kalau misalnya nggak ada manfaatnya mohon maaf pribadi. Tapi kalau misalnya kalian baru tonton, jangan lupa subscribe, bantu channel untuk terus berkembang, karena gue setiap hari akan bikin konten yang insya Allah untuk kalian semua. Jadi jangan lupa follow Instagram kita, khusus harga 100 ribuan ya, promo ikan settingan indukan kualitas mantap, settingan juga langsung ke calon_cuan. Kita langsung bahas ya. Nah, kalau kalian lihat ini farm atas gua, ini lagi proses ngebreed. Di video sebelumnya kita ngebreed ada 16 pasang Galaxy Multicolor. Terus di sebelah sini ada RGGM, ada RGGB, ada barongsai, ada juga jenis HM. Nah, kenapa gua ngebreednya cuman yang itu aja? Enggak ke jenis lain, misalnya ke jenis CT, ke jenis ke jenis Filtel, terus ke jenis ke jenis segala macam lah, banyak banget jenisnya. Ada plakat steel blue, ada plakat segala macam. Nah, kenapa gue ngebreed cuman jenis FCCP Red Head Startail, FCCP yellow merah, terus plakat koi, banyak banget turunan plakat koi. Ada RGGB, ada RGGM, ada barongsai, terus ada RGG, ada multi segala macam, terus ada hillboy gue ngebreed juga. Terus ada apa lagi? Gue pokoknya cuma 5 jenis doang. Kenapa gue ngebreed cuma 5 jenis? Karena yang 5 jenis ini permintaan yang nggak akan ada matinya. Kenapa gue bisa bilang nggak akan ada matinya? Karena kalau misalnya kalian lihat, ini yang lubukan sini tuh yang udah umur 1 bulanan. Jadi ini udah umur 1 bulan. Ini yang ikan jenis RGGM, RGGB. Nah, ini permintaan yang sangat tinggi ya di pasaran. Dan ini permintaannya nggak akan ada turunannya, nggak akan ada turun-turunnya. Yang penting kita bermain secara kualitas. Jadi sering gue bilang buat kalian untuk pemula, kalau kalian pengen ngebreed ikan cupang, ketika panen besar kalian tuh nggak akan menyalahkan ikan cupang itu nggak laku. Tapi kalian akan berpikir gimana caranya biar gue ngebreed ikan cupang, tapi ketika panen itu ikan cupang tuh bisa laku terjual. Nah, kuncinya kalian harus bermain secara kualitas. Jadi jangan cuma kuantitas kalian beli ikan murah. Misalnya kalian beli ikan yang harganya murah 30.000, tapi kalau ketika ikannya panen, ketika ikan panen besar, kalian tuh cuma menyalahkan ikan cupang nggak laku. Bukan ikan cupangnya yang nggak laku, tapi kualitas yang di pasaran sekarang itu bermain secara ketat ya. Gue bilang kenapa gue bilang seperti itu? Karena kualitas yang kita mainkan itu bakal berdampak pada permintaan juga. Makanya sering gue bilang buat kalian, bermainlah secara kualitas. Nah, yang di sini kita sortiran yang paling utama itu sortiran pertama, terus sortiran grade-nya itu ada sortiran grade A, terus top grade, ada juga yang standar indukan. 3 ini kita mainkan karena memang ini yang paling aman buat indukan. Jadi kalau misalnya kita jual support promo, jual settingan indukan segala macam, karena itu udah aman untuk seleksi indukan ya. Jadi buat kalian juga udah pasti kita perhatikan kualitasnya. Nah, permintaan yang paling tinggi di pasaran itu sekarang ada jenis plakat koi, ada F hillboy, ada FCCP, terus ada HM multicolor. Nah, permintaan itu nggak akan ada matinya, nggak akan ada turunan, nggak akan ada turun. Walaupun turun, tapi dia akan ada terus permintaannya, baik ke seller, baik ke bleeder. Nah, seller biasanya ngambil partaiannya itu nggak sedikit. Ada yang ngambilnya 50 ekor, paling banyak 100 ekor, bahkan lebih. Bahkan paketnya itu per 10, per 20. Nah, makanya gue sering bilang buat kalian, untuk pemula ya, kalau misalnya kalian pengen ngebreed ikan cupang itu yang memang khusus jenisnya itu di pasaran itu gampang ngejualnya. Contohnya plakat koi Guardian lagi rame, itu bukan cuman rame sekarang tapi memang dari tahun kemarin juga harganya tetap stabil. Walaupun kalian bisa dibilang kalian lihat sering gue jualan 2022 gue launching jenis barongsai, itu memang langsung rame banget sampai sekarang harganya stabil 850.000 sepasang. RGGM, RGGB sampai sekarang permintaannya tinggi. Nah, seperti itu yang gue maksud. Jenis-jenis ikan cupang yang setiap tahun harganya tetap stabil, tetap enak, jenis plakat koi. Kenapa gue bisa bilang plakat koi? Karena memang setiap anak muda, pemula maupun yang udah lama, dia itu kebanyakan suka sama warna. Jadi memang menangnya di koi itu kita
berbicara warna. Yang penting standar indukan, buat indukan itu aman. Formnya itu bukaan ekor aman, enggak bukaan ekor nutup, terus lebar. Habis gitu bukaan 180 derajat, form untuk indukan aman, nggak ada cacat segala macam, itu udah enak banget buat indukan. Terus kalau misalnya kalian pengen tanya, nggak bisa dikontesin, kalian tinggal pilih, mau jalur kontes atau mau jalur pemasaran marketing. Kalau gue sendiri, gue bicara untuk keduanya ya. Yang kita bicara untuk kontes dulu. Kalau misalnya kalian mau tanya, ada nggak ikan cupang koi kontes? Ada, tapi bukan di sini, di farm petani gue di Hari. Itu khusus untuk ikan cupang kontes jenis multicolor, yang memang ada jenis balance, yang memang kita sering kalau misalnya dapat jackpot itu ada beberapa ekor yang kita kirim ke langganan kita yang main kontes ya. Jadi udah ada yang langganan. Nah, contohnya yang di sini kita fokusnya untuk multicolor warna dari tahun 2015 sampai sekarang. Gue fokus di koi ya, karena memang setiap tahun koi itu dia identik sama naik turun. Tapi kalau jenis RGGM, RGGB, barongsai, guardian, RGG mau naik mau turun, dia peminatnya bakalan tetap ada, nggak akan ada matinya, karena semua orang itu suka di warna. Nah, tergantung kalian mau main di jenis mana. Kalau gue sendiri dari pertama kali gue punya pertama kali gue memutuskan untuk main ikan cupang 2015, gue fokus langsung di plakat koi. Sampai ke 2021 gue udah ekspansif ke jenis hillboy, FCCP, terus ke jenis lainnya, karena memang kita udah nggak bisa fokus di satu jenis, karena kita harus mengembangkan ke jenis yang lain. Ketika gue udah mengembangkan ke jenis yang lain, artinya gue udah ada, alhamdulillah udah ada di puncak pencapaian gue di jenis plakat multi. Artinya gue udah bisa lah untuk menghandle jenis plakat koi. Nah, gue tinggal pindah ke jenis yang lainnya. Jadi memang tergantung kalian kalau untuk pemula mau main di jenis mana. Tapi saran gue, mainlah di jenis yang memang permintaannya itu banyak ya. Gue akan bahas langsung jenis apa aja yang permintaannya banyak. Nah, permintaan yang paling banyak yang tadi gue bilang ya, plakat koi itu ada multicolor, ada RGG, guardian, barongsai, RGGM, RGGB, terus ada plakat banyak banget lah plakat koi, intinya ada RKC juga. Nah, kalian tinggal pilih di salah satu jenis itu. Tapi kalau misalnya kalian tanya, emang permintaan yang paling banyak apa di luaran sana? Dari seller yang sering ambil ke gua, terus dari permintaan buyer yang paling banyak dicari itu jenis multicolor sama jenis lain guardian galaxy atau RGGM, paling banyak dari tahun kemarin, tahun sebelumnya itu banyak banget yang ambil. Dan juga HM multicolor. Yang penting kita bermain secara kualitas agar bisa menghasilkan anakan cupang ketika panen besar itu gampang dijualnya. Kalian kalau misalnya tanya cara penjualnya, gue udah bahas di video sebelumnya, kalian tinggal tonton. Gue ada di Shopee, ada di TikTok, ada di Facebook juga grup-grup cupang banyak banget, ada grup luar negeri, grup Indonesia juga ada, lokal juga lelangan banyak banget. Kalian tinggal memanfaatkan media sosial dengan baik ya. Jadi gunakanlah media sosial itu secara bijak, jangan digunakan untuk kejahatan ataupun untuk menipu, karena nggak akan berkah. Walaupun kalian menipu dengan bangga, gue bisa mendapatkan cuan segala macam dengan cara menipu, tapi kalau nggak ada keberkahan buat apa? Jadi yang ada tuh cuman dimakan, kenyang, jadi kotoran, udah kayak gitu terus, nggak ada bedanya sama kayak hewan. Jadi kita diberi akal, diberi pikiran untuk bisa berpikir secara sehat seperti itu ya. Nah, buat pemula pokoknya jangan kebanyakan. Kalau misalnya kalian main ikan cupang ketika nggak laku, kalian menyalahkan ikan cupang nggak laku. Gue udah bahas video itu dari tahun 2021, 2022, udah gue sering bilang jangan menyalahkan ikan cupang yang nggak laku, tapi salahkan diri kita kenapa kita bermain enggak main kualitas. Jadi ketika panen besar kalian bingung kelimpungan main di jenis ketika panen besar kalian bingung ngejualnya. Padahal kalau misalnya kita bicara kualitas itu pasti ada kemudahan ketika ngejualnya. Ngomongnya gampang, pasti udah punya nama enak. Gue punya buyer dia jual ikan cupang, ngambil indukan gue sendiri, ketika panen diposting di grup ikannya habis sama sekali, nggak ada sisa, disisain buat calon indukan doang. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena memang yang dia ambil jenisnya RGGM dan juga jenis guardian. Nah, ketika panen 2 bulan kemarin ikannya ludes. Kenapa gue bisa bilang ludes? Karena 2 bulan kemarin permintaannya itu sangat tinggi banget, sedangkan stok gue udah mulai tipis. Nah, gue alihin ke dia. Jadi banyak banget emang jenis-jenis yang memang di luaran sana itu permintaannya tinggi, salah satunya di plakat koi. Nah, kalian bisa fokus di plakat koi. Yang penting kualitas kalian harus perhatikan. Memang kalau kualitas ada, itu indukan juga harganya nggak murah. Tapi kalau misalnya sebanding dengan hasil, kalian bisa memutuskan bermain secara kualitas atau kuantitas. Nah, ibarat kata kalian jual harga 3.000 atau 5.000 per ekor,
dikali 100 ekor itu udah 500.000. 5.000 dikali 100 ekor udah 5.000. Tapi kalau misalnya kalian bermain secara kualitas, kalau misalnya kita jual sepasangnya 500.000, itu berbanding terbalik 2 ekor sama 100 ekor. Artinya kalau misalnya kita bermain secara kualitas, pasti kita butuh yang namanya banyak ya, karena memang kalau satu indukan kualitas itu nggak semuanya jadi kualitas. Ada yang rejekannya, ada yang top grade, ada yang grade A sama B sama C. Tapi kalau misalnya kita ngebreed banyak, nah di situ kita bisa mendapatkan cuan lebih ya, karena memang dalam satu induk itu yang top grade-nya itu enggak semuanya jadi. Tapi kalau misalnya kita ngebreed banyak skala besar, itu kita bisa mendapatkan lebih daripada hasil ya. Tapi kalau kita main kuantitas, kita juga bisa mendapatkan hasil. Artinya kita main secara besar-besaran, misalnya di atas 1.000 ekor, 10.000 ekor. Jadi kalian tinggal pilih aja mau di jalur mana, kuantitas, jenis partaian, atau kualitas. Nah, kalau gue sendiri, gue bermain dari bawah sampai atas, artinya menengah bawah ke atas kejangkau semua. Jadi ketika gue udah alhamdulillah udah punya brand yang gue bangun sendiri, Galaxy Koi Indonesia. Kenapa gue sebut Galaxy Koi Indonesia? Karena kalau kalian pengen tahu, atau apalagi pemula, kalian pasti berpikir Galaxy Multicolor itu dari luar. Sedangkan kalau kalian pengen tahu, 2016 itu Indonesia lagi jaya-jayanya, terutama seller cupang Indonesia untuk ekspor ke luar negeri, terutama Thailand, Vietnam, Malaysia, terus Singapura, terus USA, Eropa, Jerman, segala macam. Karena gue juga dulu ekspor ke negara-negara itu untuk Galaxy Multicolor. Makanya kalau misalnya kenapa gue bilang Galaxy Koi Indonesia brandnya, karena memang Galaxy Koi, plakat Koi terutama itu dari Indonesia, dari breeder-breeder yang memang khusus untuk plakat warna ya, dari tahun 2016. Jaya-jayanya paling kencangnya 2017 banyak banget. Nah, termasuk gue sendiri waktu itu sering kirim ke Thailand sama ke Vietnam, Filipina, dan juga Malaysia. Singapura juga sering. Jadi memang kalian tinggal pilih, bermainlah secara kualitas, karena kalau kita bicara kualitas pasti ada harga, tapi itu akan sebanding dengan yang kita dapatkan di kemudian hari. Jadi semoga bermanfaat video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.